alaihi wasallam telah bersabda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha Rabbi bi ridhal walidi, ridhonya Tuhan terdapat pada ridho kedua orang tua, wa suhdullah bi suhdil walidi, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda alaihi salatu wassalam, barru haba'akum, muliakanlah, berbuat baiklah kepada bapak-bapakmu sekalian, tabarrukum abna'ukum, nah, maka kita akan mempunyai anak-anak yang baik, maka anak-anak kita akan diberkahkan. Kalau kita selalu memuliakan orang tua, maka anak-anak kita juga tadi nantinya akan memuliakan kita. Kalau kita berebut warisan, anak kita berebut ilmu. Alhamdulillah. Kalau ngaji ya, kalau nggak ngaji berebut kontrakan. Kasian banget. Kalau bu jangan lu gagak. Aduh ya salah. Ya berebut rumah Quran. Waqala alaihi salatu wassalam, ini mulai ini ya. Man asbaha, barang siapa yang berada pada pagi hari, walahu abawani, dan dia mempunyai kedua orang tua, radiyani, dia ridho anhu, ridho kepadanya pada pagi hari ini, orang tersebut ridho, orang tuanya ridho terhadapnya pada suatu pagi, misalnya bangun pagi nih, maksudnya sebenarnya pagi-pagi buta kita tuh harus tahu kondisi orang tua kita, beliau ridho apa tidak kepada kita. Au ahadihim, atau salah satu di antara mereka, putihat, maka terbuka baginya, lahu abwabal jannah, pintu-pintu surga. Waman amsa, dan barang siapa amsa, pada saat sore hari, nah, dia berada pada saat sore hari, paginya ridho, sore harinya harus ridho. Kalau ini dia adalah hadis dikatakan waman amsa, dan pada ketika sore harinya, walahu abawani, dan bagi dia kedua orang tua, sakhitoni, mereka murka atau marah, alaihi atasnya, atau salah satu di antara mereka, putihat lahu abwaba jahannam, maka dibukakanlah baginya pintu-pintu neraka jahannam. Nah, ini babnya orang tua ini, masya Allah ya, anak-anak kita harus kita ajarkan agar supaya tadi kalau kita mau dimuliakan pada anak kita, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita. Kalau kita tidak bisa memuliakan mereka, maka niscaya mereka pun nanti kelak tidak akan bisa memuliakan kita. Jangan salahkan anak kita. Kalau kedua orang tua tidak, iya ngajar SD. Jadi kalau tidak, gimana jadi maksudnya begini, dua kunci utama ini adalah orang tua dan guru. Maka kita wajib mengenalkan, mendidik anak kita untuk patuh kepada orang tuanya dan kepada guru. Kalau kita selalu memanjakan, dalam artian kalah gimana itu artinya ngalah terus sama anak gitu kan, anak itu kan suka ngambek. Kalau ngambek masukin aja ke kolam langsung kan. Nah, kalau dia nggak sholat guling-gulingan ya. Kalau kata orang tua dulu itu, saya nggak mau gara-gara kamu di neraka, di surga nggak jadi. Nah, ini hati-hati nih, orang tua dulu ngomong gitu. Kamu nggak sholat, nggak ngaji, nggak apa, gara-gara kamu melakukan itu, orang tuanya yang tadinya alim, ahli ibadah, dipanggil lagi sama Allah tuh, ini gimana nih? Gitu kan, ditanya nggak jadi itu.
nggak jadi orang tuanya tadinya harus ke surga, jadi balik lagi ke neraka, ke dunia. Masya Allah. Ya, ini sesuai dengan hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min shadaqatin." Ya. Tiga perkara yang akan putus pada anak Nabi Adam itu tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ya, kecuali ini, kecuali pertama sedekah jariyah. Alhamdulillah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibadah malnya seperti majlis-majlis ilmu, pondok pesantren, yang paling utama itu menghidupi anak yatim. Kalau kita tidak mau melakukan ini, maka kita tergolong dalam orang-orang yang mendustakan agama kita. Nauzubillahi min dzalik. Ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Pohon berbuah kalau jatuh itu nggak jauh dari pohon. Ya, pohon mana sih buah jatuh. Oh iya. Kecuali di bawah kampret. Ya, nah nggak mungkin ya. Buah mangga akan berbuah, pohon mangga akan berbuah manggis, mangga lah. Kalau kata Habibana, ya bebek, anaknya bebek. Walaupun dikawinin sama ayam, ya tetap aja nggak bakal jadi. Lagi ada dijembang dia. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Orang tua harus punya wasiat terbaik. Wasiat terbaik itu apa? Wasiatnya para anbiya wal mursalin, yaitu takwa kepada Allah. Makanya dalam setiap majlis, terutama dalam rukun Jum'ah, kita selalu mendengar kan, katakanlah Bilal ansitu wasma'u, ya kan? Terus diriwayatkan bahwa dengarkan, jangan tidur dalam sholat Jumat. Terus wasiat khatib itu apa? Takwa kepada Allah, karena ketakwaan itu adalah jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kita